adik-adik, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan belajar letak pecahan pada garis bilangan. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa garis bilangan yang berpenyebutnya 2, berpenyebut 3, berpenyebut 4, berpenyebut 5, dan berpenyebut 6. Nah, tetapi di sini kita akan belajar bagaimana menentukan atau letak pecahan pada garis bilangan tersebut. Nah, contoh, coba adik-adik perhati pecahan 1/2. 1/2 itu lurus dengan 2/4. 2/4 lurus dengan 3/6. Lurus dengan 3/6. Artinya, pecahan yang sejajar ini, pecahan yang sejajar ke bawah ini 1/2, 2/4, dan 3/6 itu artinya bilangan yang sama besar. Nah, yang berikut adik-adik coba perhati yang 1/3. Coba perhati 1/3 adik-adik. Dia sejajar dengan, coba kita buat garis putus-putus, sejajar dengan 2/6. Nah, yang berikut 1/4. 1/4 itu dia lurus dengan, ini harusnya lurus dengan 2/8 ya. Nah, yang berikut adik-adik coba kita perhati 2/3. 2/3 itu dia sejajar dengan berapa? Nah, sejajar dengan 4/6. Nah, jadi di sini artinya, jadi di sini setelah kita membuat garis putus-putus, artinya 1/2 itu sejajar dengan 2/4 dan 3/6. 2/3 sejajar dengan 4/6. Nah, yang dimaksud dengan sejajar di situ artinya bilangan-bilangan tersebut memiliki nilai yang sama besar. 1/2 itu sama besarnya 2/4. 2/4 itu sama besarnya dengan 3/6. Nah, ini kata yang saya buat garis putus-putus itu adalah nilainya yang sama besar. Nah, oke. Nah, bagaimana cara menentukan letak bilangannya, letak pecahannya pada garis bilangan? Nah, contoh 2/3. Bilangan 2/3, pecahan 2/3. 2/3 titik-titik 1/3. Nah, adik-adik masih ingat lambang? Adik-adik masih ingat lambang atau simbol lebih besar, lebih kecil, ataupun sama dengan? Ingat, lebih besar itu seperti ini, lebih kecil seperti ini, sama dengan ya. Nah, jadi di sini kita akan menentukan. Ingat, ketika pecahannya itu berada di sebelah kanan, berarti menyatakan lebih besar. Ketika pecahan itu berada di sebelah kiri, berarti pecahan itu menyatakan lebih kecil. Nah, lihat, coba kita perhati pecahan 2/3. Nah, coba lihat di garis bilangannya. 2/3 itu berada di kanan ya. Nah, titik-titik 1/3. Nah, berarti tanda yang mana yang paling tepat di sini? Karena 1/3 itu berada di sebelah kiri, 1/3 berada di sebelah kiri 2/3, maka tanda yang paling tepat adalah ini. Nah, berarti bacanya adalah 2/3 lebih besar dari 1/3. Oke. Nah, baik adik-adik. Nah, sekarang kita lanjut. Kita lanjut adik-adik. Nah, coba kita perhati pecahan 1/4 titik-titik 3/4. Ingat, seperti tadi awalnya kita akan belajar ketika pecahan itu berada di sebelah kanan, maka itu menyatakan lebih besar. Bila pecahan yang terletak di sebelah kiri menyatakan lebih kecil. Ketika nilainya sama, maka sama dengan. Nah, coba perhati 1/4. 1/4
titik-titik 3/4. Nah, kita lihat 3/4 itu berada di sebelah kanan dari 1/4. Berarti tanda yang paling tepat adalah tandanya seperti ini. Nah, bacanya 1/4 lebih kecil dari 3/4. Nah, oke adik-adik. Nah, sampai di sini sudah paham? Nah, ingat tadi ya, kata kuncinya untuk menentukan lebih besar, lebih kecil sama dengan dalam suatu pecahan. Ingat garis bilangan tersebut, ingat garis bilangannya. Nah, kemudian yang kedua, letak pada pecahan tersebut di mana? Apakah letaknya di sebelah kiri atau sebelah kanan? Nah, kalau misalkan letak pecahannya sebelah kanan, berarti itu menyatakan lebih besar, pakai simbol lebih besar. Ketika pecahannya berada di sebelah kiri, itu menyatakan lebih kecil. Nah, seperti contoh tadi ingat 2/3, pecahan 2/3, lihat di garis bilangan yang kedua, titik-titik 1/3, 2/3 dengan 1/3. 1/3 itu berada di sebelah kiri dari 2/3. Nah, berarti tanda yang paling tepat adalah ini. Tanda lebih besar. Dibaca 2/3 lebih besar dari 1/3. Nah, yang berikut ingat 1/4 titik-titik dengan 3/4. Nah, ingat 3/4 itu berada di sebelah kanan dari 1/4. Nah, jadi tanda yang paling tepat adalah tanda ini. Ini tanda apa? Tanda lebih kecil. Jadi 1/4 lebih kecil dari 3/4. Oke adik-adik, itu saja video tutorial kali ini. Tetapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.